Halo guys, apa kabar? Salam 123. Yes. Welcome back to my channel Indah 4. Kiranya hari ini kalian tetap semangat dan kiranya orderan banyak dan rezeki kalian bertambah dan terutama kesehatan dan apa yang kalian minta terjadilah. Oke, hari ini kita mau bicara tentang bagaimana kita menentukan tahun 2022 apa yang harus kita kerjakan. Masih beberapa minggu. Pengalaman saya ketika bekerja dalam dunia profesional yang harus kita persiapkan menghadapi 2022 adalah tentunya dari sisi SDM kita. Karena saya mendapat informasi, mendengar, membaca tahun 2045 itu dalam dunia mungkin dari perbankan atau menggunakan teller mungkin tidak akan berfungsi karena akan menggunakan mesin. Dari sisi lain mungkin saya juga mendengar 3 tahun atau 4 tahun ke depan mungkin meeting itu dalam sisi untuk online atau video call kebanyakan atau Zoom. Nah, sebagai orang profesional bekerja, kita harus mempersiapkan diri. Mungkin dari kacamata saya, mungkin ini bicara review tuh waktu dulu tahun di 95, mungkin 94 itu gayanya atau strateginya dunia tradisional untuk distribusi itu sangat kuat. Ya, ketika bekerja sebagai sales, waktu zaman itu sales atau accounting itu zaman yang dimana banyak perusahaan mencari tenaga kerja untuk memdistribusikan produk-produknya di seluruh Indonesia. Nah, bergeser ke tahun 98 itu teknologi di dunia handphone sudah meningkat. Pada waktu itu ada beberapa merek handphone, mungkin ada Nokia, ada Simon, ada LG, ada Sony Ericsson, ada Philips, ada beberapa merek handphone yang zamannya waktu itu. Di era itu juga ada beberapa yang mungkin kita kenal, mungkin dari sisi operator, mungkin dari sisi untuk ada gratisan sesama operator, dan tentunya ada mungkin waktu itu masih zaman 2G dari sisi ketika komunikasi masih SMS dan masih telepon dan sesama operator itu ada gratisnya. Nah, zaman itu akan bergeser. Sebelum itu tentunya zaman itu mungkin zaman tahun 80 itu mereka pakai StarTag atau Starcall ketika pesan. Nah, saya melihat ini buat teman-temanku di mana kalian berada, jika Anda bekerja hari ini sebagai sales, apapun itu mungkin accounting atau apa, tapi khususnya sebagai sales, bekerjalah sesuai apa yang kalian lakukan hari ini dan passionnya. Kita tinggal mempersiapkan apa yang harus kita kerjakan di tahun 2022. Nah, saya review sedikit ketika masa keemasan sales dalam sisi tradisional waktu itu adalah tahun 98, mobile phone beberapa merek, dan menginjak tahun 2008-2009 di situ ada beberapa produk tentunya handphone Cina yang low end, dan yang dulunya mereka cuma mungkin masyarakat kita taunya cuma beberapa brand yang lumayan, dan disitulah beberapa merek handphone Cina yang lumayan harga yang murah. Dan tentunya berbicara Indonesia tidak berbicara untuk kota-kota yang besar, tapi berbicara Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke. Nah, ketika saya belum memiliki pengalaman di luar kota, saya melihat bahwa ketika mau berbisnis itu adalah di kota-kota yang besar. Karena waktu itu dengan pengalaman, dengan zamannya memasuki era yang di dunia mobile tahun 2008-2009. Nah, 2010 saya baru mengetahui bahwa masih banyak market yang harus kita kerjakan di luar kota daerah kita, tentunya di seluruh Indonesia. Nah, teman-temanku di mana kalian berada, saya tidak berbicara saya lebih berpengalaman, tetapi ini memang saya sudah berpengalaman dalam luar kota bekerja. Tetapi ketika kita harus mempersiapkan 2022 adalah dari sisi menurut saya pengalaman saya, kita harus mempersiapkan diri dari sisi bahasa itu yaitu ada bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Teman-teman mungkin ingat hari ini waktu zaman 2010, 2008, 2010 mungkin ada beberapa produk yang tentunya produk di dunia handphone yang menengah ke atas, yang kita bicara middle end, sekarang ini menjamur. Ya, ada beberapa Bapak Ibu saya tidak bisa sebutkan, dan di situ teman-teman bisa melihat kebanyakan mereka bukan pebisnis, itu adalah mereka dari luar yang datang di Indonesia. Nah, dari situ mereka membutuhkan orang-orang, tentunya sebagai orang Indonesia, mereka membutuhkan orang penterjemah.
dari sisi bahasa Inggris, dari sisi bahasa Mandarin. Setiap perusahaan memiliki beberapa strategi. Zamannya dulu ada zamannya distribusi tradisional, tetapi ketika mereka memasuki berbisnis di Indonesia, mereka membutuhkan SDM yang bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Inggris dalam dunia sales. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mempersiapkannya? Menurut saya seperti itu. Apakah sudah mempersiapkannya? Dan bagaimana? Saya tidak berbicara, saya kan bukan bidangnya dalam hal itu, mungkin dunia handphone, bukan. Tetapi apa salahnya kita mempersiapkan hal tersebut dari sisi bahasa? Itu menurut saya. Saya tidak tahu untuk teman-teman, itu saran saya. Walaupun dulunya tentunya saya tidak bisa dalam dunia digital, tetapi saya belajar sampai hari ini untuk mungkin bahasa orang dulu yang gaptek, tetapi saya mau untuk belajar untuk berubah. Nah, teman-teman, saya memberikan informasi seperti ini adalah bagaimana ketika kita bersaing dengan tentunya orang-orang yang di luar sana yang siap untuk ketika mereka membangun perusahaan mereka di negara kita harus mempersiapkan SDM kita juga. Tidak cuma hanya sekolah lebih tinggi, mungkin teman-teman yang sekolah tinggi atau kuliah, tetapi apakah SDM kalian memiliki dari sisi yang saya ceritakan itu, bahasa, apapun itu, paling tidak bukan masalah sekolahnya, tetapi ada manfaatnya ketika Anda mau berkomunikasi dengan mereka. Itu menurut saya. Dan saat ini itu sudah terbukti. Dulu mungkin saya tidak melihat itu akan terjadi, tetapi ada beberapa merek yang middle end di mobile phone itu mereka sudah merajai seluruh pasar Indonesia. Dan hal itulah tentunya ketika kami yang bergerak di mobile phone yang di low end itu merasa ada sedikit saingan. Tetapi ketika karena pengalaman saya di luar kota itu masih banyak potensi-potensi yang harus saya kerjakan, saya merasa itu ada sedikit persaingan. Nah, beberapa mungkin customer saya yang dulunya mungkin mereka menjual produk saya, tiba-tiba tidak mau menjual, saya merasa saya harus juga merubah strategi saya. Yang dulunya mereka menjual produk saya begitu besar, tiba-tiba dia tidak menjual produk saya dengan segini, tapi saya harus berpikir bagaimana saya mengelola, mencari para pelanggan yang baru. Nah, buat teman-teman, yang harus kita lakukan ketika kita mempersiapkan di tahun 2020 adalah strategi apa yang harus kita lakukan buat perusahaan kita. Saya tidak berbicara persaingan, tetapi saya berbicara apa yang harus saya kerjakan untuk mempertahankan persaingan itu dan bisa mencapai maksimal omsetnya. Nah, yang saya ceritakan ini bukan untuk teori, tetapi saya sudah beberapa 3 hari lalu saya sudah mendapatkan customer yang baru dan itu identik dengan benar. Yang dulunya ada beberapa toko yang besar sudah mengambil produk saya besar seperti ini, tiba-tiba dia mengambil produk saya seperti ini, terhilang, berarti kan omset saya kecil. Tetapi ketika saya mendapatkan pelanggan yang baru, yang dulunya pelanggan yang lama tidak mau ambil barang saya segini, ataupun bisa jadi tidak mau ambil sama sekali, tetapi saya menjumpai orang-orang pelanggan yang baru dia mau ambil produk saya seperti ini. Pertanyaan saya adalah bagaimana next? Apa yang harus kita kerjakan buat di tahun 2022? Nah, saya memberikan informasi ini dari sisi untuk sebagai sales yang profesional. Dari sisi bisnis, teman-teman ketika Anda mau buka bisnis, Bapak Ibu, di mana kalian berada, bukalah bisnis itu di luar kota. Tentunya mungkin di pusat kota sudah ada, Anda harus buka cabang. Dan tentunya Anda jangan, contoh di dalam dunia handphone, Anda membuka handphone saja, benar. Tetapi kalau lebih baik Anda membuka dari sisi elektronik, karena arahnya sudah berbeda. Segmentasi marketnya sudah berbeda. Dan tentunya masyarakat kita sudah mengetahui kualitas-kualitas produk-produk yang mana yang bagus, yang mana berfungsi lebih bagus. Nah, tetapi yang dulunya market di dunia mobile phone itu mungkin low end yang besar, sekarang agak mengecil, dan yang middle end yang besar. Nah, disitulah ada perbedaan, tetapi kita harus sebagai orang profesional harus bagaimana caranya untuk mengembangkan bisnis di perusahaan kita. Buat Bapak Ibu atau teman-teman kalian dimanapun kalian berada, guys, sebagai orang profesional, jadi
bekerjalah sesuai dengan passion kalian. Itu yang saya bisa sampaikan. Dan teruslah tingkatkan SDM kalian, tentunya apapun itu, belajar saja. Saya tidak pernah, maksudnya tidak pernah merasa gaptek untuk hal-hal yang dalam dunia teknologi, tetapi saya terus untuk belajar. Dan ketika kalian nonton video saya channel 64, kiranya jangan lupa subscribe dan dukung, kiranya sangat bermanfaat. Dan itulah yang saya bisa bagikan tentunya dalam sisi cara menentukan apapun itu untuk 2022, dari sisi bisnis, dari sisi karyawan sebagai profesional. Siapkan diri kalian untuk menyambut tahun 2022, dan jangan lupa kuasailah beberapa bahasa. Dan ketika apapun itu kalian bekerja, kuasailah teknologi dan belajarlah, jangan merasa gaptek. Dan tentunya ada tentunya dari sisi untuk sales, tetaplah belajar terus, membaca buku. Bukan, ini dari menurut saya tidak pernah mengikuti workshop, tetapi saya belajar training atau pelatihan, tetapi saya belajar dari sisi saya ketika ada waktu saya membaca buku dan apa yang harus saya kerjakan. Dan biasanya pengalaman itulah yang membuat kita untuk bertumbuh dalam dunia sales. Begitu saja teman-teman, kiranya ini sangat bermanfaat. Mohon maaf, ini sebagai sharing pribadi saya, dan ketika ada kekurangan atau kelemahan, itu adalah pengalaman saya ketika saya berkecimpung dalam dunia profesional, dan tentunya saya berkecimpung dalam rekan-rekan bergaul dalam dunia bisnis. Salam 1, 2, 3. Yes, yes, yes.